endingnya adalah lay up. Dulu tuh kan banyak sekali event startup yang melahirkan startup baru. Iya. Startup weekend lah, terus 1001 startup dari Kementerian Komunikasi lah sebelum Layanan IT, digitalisasi industri. konsultasi IT, silakan. Editor baru. Aku harus ngilang ya. 3, 2, 1. Wah, Mas, iya Mas. kamu kan programmer. Betul. Aku ada pertanyaan nih, Mas. Iya. Kenapa ya akhir-akhir ini tuh kayak startup yang baru kok kayak pada kurang inovatif gitu? Nggak ada yang bener-bener hebat tiba-tiba mengubah model bisnis baru gitu kayak Iya. zaman Gojek dan lain-lainnya gitu. Ya, jawabannya adalah era Gojek, Tokopedia dan lain-lain itu sudah berakhir. Era itu sudah tidak mungkin terulang lagi. Pun kalaupun memang diusahakan dengan upaya kemudian beberapa stimulus dari pemerintah pun nanti hasilnya pun tidak sama seperti itu. Karena pertama banyak sekali faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Dari segi ekonomi suatu bangsa, kemudian dari tren, kemudian juga dari behaviors masyarakat yang ada itu sangat berpengaruh. Tapi yang paling kelihatan itu adalah segi ekonomi makro sebuah negara. Karena ekonomi makro yang baik maka akan memunculkan investor-investor baru yang masuk ke dalam negeri, kan pasti seperti itu. Apalagi 2 tahun 3 tahun yang lalu kita dihantam dengan badai Covid. Betul, ya. Itu memulihkan ekonomi tidak mudah. Ya pasti sedikit banyaknya itu sangat berpengaruh. Itu yang kedua itu adalah era untuk angel investor, venture capital dan bakar-bakar duit itu telah berakhir. Oh iya. Karena apa? Sudah ada contohnya. Endingnya itu seperti apa? Sudah ada contohnya, yakni endingnya adalah lay up. Ya itu kan mungkin karena faktor ternyata kita terlalu banyak hiring orang untuk apa ya? Untuk nge-boost gitulah ya. Panic hiring. Itu kan Betul. mungkin, tapi meskipun nanti ada startup yang baru, apakah tidak akan terjadi hal seperti itu lagi? Ya pasti. Pasti terjadi ya. Dan bahkan yang terakhir berita terbaru itu tadi pagi itu ada startup yang mana uang investornya dibawa lari C-levelnya. Dan pas ketika layoff itu nggak dibayarin Iya. ke karyawannya. Malah dibawa pergi. Malah dibawa pergi pesangon-pesangon ya. Iya. Memang apakah karena para investor itu sudah khawatir dengan hal-hal seperti itu, atau memang sebatas kayaknya invest ke bisnis-bisnis yang model bisnisnya udah jelas aja deh gitu, atau gimana sih? Iya, itu pasti punya tren tersendiri lah. Sama waktu tren awal itu terjadi kan tidak belum punya contoh. Endingnya bakal seperti apa sih gitu kan. Dari investor itu sudah ada contoh hasil akhir dari yang kemarin. Pasti dia evaluasi juga, venture capital juga pasti evaluasi. Karena di era bakar duit sudah nggak ada ini, apalagi yang mau dicari, apalagi jenis bisnis atau jenis startup yang ingin diinjek. Itu pasti dipikirkan dengan matang. Dan juga pasti segi jumlah investor pasti itu tidak semarak dulu, tidak sebanyak dulu. Itu juga pasti berpengaruh juga. Dan juga itu juga akan berpengaruh kepada jumlah event lomba startup yang terjadi. Pasti enggak sebanyak dulu. Iya, betul. Nah, dulu tuh kan banyak sekali event startup yang melahirkan startup baru. Iya. Startup weekend lah, terus 1001 startup dari Kementerian Komunikasi lah sebelum ya itu pasti menjadi stimulus. Iya. Tapi kalau sekarang ini kan orang lulus kuliah pada zaman kita dulu itu pasti kepengen bikin startup. Betul ya, ada masa seperti itu. Tapi orang kuliah sekarang itu kepengennya adalah self employee. Betul. Kayak dengan cepat Freelancer. Betul. Ya kan, influencer, kripto. Itu
17 juta. McLaren warna apa? Semakin kesini orang akan semakin individualis gitu kan, dan juga karakter orangnya sudah tidak seperti dulu. Kalau dulu kan menyelesaikan masalah, Betul. Menawarkan solusi. dari dampak sosial yang terjadi gitu kan, memberikan impact sosial. Nah, itu banyak karena kan banyak contoh juga dari luar negeri seperti itu, maka diakomodir atau diadaptasi di Indonesia pasti mirip-mirip. Nah, tinggal lihat sekarang ini yang ada di luar negeri trennya apa. Iya. Pasti sebentar lagi itu tren akan terjadi di sini. Apa itu? Apa? AI. Meskipun hanya white label ya. Nggak, tapi Nah, itu pembahasan di video yang selanjutnya. Kenapa? Kenapa banyak startup itu white label? Karena lebih. Ya itu nantilah ya. Nah, kan kemarin ada kayak program dari pemerintah berapa puluh ribu startup, berapa puluh juta startup begitu kan. Itu kan mimpinya ya. Iya. Dan tapi kalau misalnya dengan ekosistem yang kayak gini, yang dimana startup yang baru itu tergantung dengan investor, berarti kan hal-hal kayak gitu tuh nggak mungkin terjadi kan, Mas. Nggak mungkin terjadi. Terlebih ide-idenya juga nggak seliar dulu kan. Paling cuman Tokopedia tapi warna biru, Tokopedia warna apa itu kan. Iya. Nah, berarti kan permasalahannya sekarang memang startup yang baru itu karena sudah tahu contoh yang berhasil kayak gimana, mereka endingnya hanya akan meniru kan, meniru yang sudah berhasil kan, bukan mengkreat sesuatu yang benar-benar kayak belum pernah ada gitu kan. Iya. Atau gimana? Iya. Bahkan dari dulu, dari awal Tokopedia berdiri pun dia juga Meniru sih ya, meniru di luar negeri tapi kan Iya, ya. yang di sih. luar negeri berhasil di sini apa gitu. Itu juga sama kayak Gojek yang di luar negeri apa. Iya, betul. Uber di sini bisa. Mm. Ya sama kayak gitu. Karena semua bisnis itu pasti memerlukan validasi. Nah, validasimu apa kalau misalkan ingin membuat bisnis seperti ini terus tidak punya validasi tapi pengen cepat cuan, pengen memberikan dampak, ya gimana? Nggak ada tolak ukurnya. Betul, gitu. nggak Kayak susah. awal Pak William Tanuwijaya itu, Tokped. Tokped. Iya. Pak William Tokped itu bilang kalau awal Tokopedia nyari funding itu kesulitannya adalah tolak ukurnya. Nah, di Indonesia kan belum ada ya, belum ada itu. Akhirnya dia berjalan dengan angel investor. Di venture capital nggak bisa gitu. Ya karena yang tolak ukurnya itu penting. Betul sih. Traksi juga penting. Nah, untuk mencapai tolak ukur dan punya traksi itu butuh modal. Nah, Modal yang nggak sedikit. Nah, gimana untuk merangsang atau untuk menjalankan sebuah startup aplikasi yang butuh modal tapi nggak punya modal. tapi sebenarnya gini Mas, kayak kan kemarin itu sempat ada rame di luar itu bilang bahwa startup itu kurang bisa semasif dulu itu karena setiap kali ada yang potensial langsung dibeli perusahaan gede gitu. Kayak misal di Indonesia juga ada POS gitu dibeli perusahaan gede gitu, itu kan itu tuh menghambat inovasi atau justru memang sebenarnya niatnya si orang yang bikin startup itu memang pengen dibeli sebenarnya? Bukan gitu. Bukan gitu ya? Bukan gitu. Jadi seorang inovator itu menciptakan suatu solusi, tapi dia nggak punya modal. Benar nggak? Benar. Nah, dia nggak punya modal, tapi ada satu orang lain punya modal tapi nggak punya inovasi. Oh iya benar. Betul. Satunya cara adalah yang punya modal adalah memberi perusahaan tersebut Iya betul. yang masih rintisan. Oh. Tak beli ya. Oke. Kamu mau exit apa mau masuk? masuk. Nah, mau exit, ya udah tak kasih segini. Punya modal dia. Betul. Bikin baru lagi, Iya. inovasi lagi gitu. Jadi itu roda yang berputar gitu. Oh berarti di satu sisi ada orang yang memang bikin jual gitu ya? Iya, ada orang yang kayak gitu. Karena apa? Kalau kamu sudah berinovasi dan perusahaanmu jalan walaupun traksinya itu nggak begitu banyak dan ingin berkembang lagi, sebenarnya dia udah tahu ini bakal mentoknya segini. Oh iya. Gitu. Potensinya bakal mentoknya segini. Dia mending dijual. Iya, terus dia bikin lagi ya yang lain ya. Oh iya benar. Karena kan ada yang bisnis to bisnis, ada yang bisnis to customer.
Nah, bisnis to bisnis dan bisnis to customer itu punya potensi yang berbeda, punya value yang berbeda, punya revenue stream yang berbeda. Dan itu nanti akan diukur. Ini potensi pasarnya seberapa? Potensi pasarnya seberapa? Kalau dia sudah bisa berhitung, ini mentoknya 5 miliar per hari nih misalnya gitu. Ya udah mentoknya segitu. Nah, kalau sudah segitu ya dia jual. Tapi berarti kan nasib setelah itu dijual dia tidak peduli dong. Maksudnya karena memang dia sudah tahu. Tergantung dia mau masih ada di area dalam atau iya. memang benar-benar keluar gitu. Memang benar-benar lepas. Cuman dibeli mayoritas sahamnya gitu. Nah, berarti kan setelah dia jual, habis itu nanti dia punya inovasi lagi sampai nanti dia sudah tahu maksimalnya berapa lagi, nanti dia jual lagi sampai dan dia akan terus menciptakan hal-hal seperti itu gitu kan. Iya. Jatuhnya. Iya. Tapi bahkan kayak sekelas CTO-nya TK.com jenuh. Iya sih, benar sih, iya. Jenuh. Jadi kenapa jenuh ya? Karena memang sudah lingkupnya sudah maksimum. Apalagi ya gitu. Tapi gini Mas, mungkin kenapa akhirnya dia jual dan bikin lagi itu, apa kayak enggak setelah dibeli ternyata kayak kuasanya dia itu berkurang, idealismenya dia berkurang, terus memutuskan untuk bikin baru yang dia bisa lebih berpengaruh gitu enggak sih? Bukan ke situ. Bukan ke situ ya? Lebih kepada dia itu pengen membuat sesuatu yang baru yang masih menganggap ini tuh anaknya. Anaknya yang masih disayang-sayang pengen diperjuangkan. Oh iya, benar-benar sih. Kalau sudah gede kan yang memperjuangkan sudah banyak, yang mikirin sudah banyak. Jadi dia ingin terus berkarya, ingin terus berpikir. Sebenarnya ke arah situ. Sebenarnya ke arah situ ya. Ya masa misalnya kita berdua lah. Kita sudah punya perusahaan dan sudah berhasil, sudah gede. Pasti suatu hari kita akan berpikir, yuk kita tinggalin perusahaan ini. Udah gede soalnya ya, udah bisa jalan sendiri gitu ya. Kita bangun yang kecil lagi apa gitu. Nah, itu pasti kepikiran seperti itu. Ingin merasakan sensasi berjuangnya itu ya. Oh iya sih, benar-benar. Itu yang dikangenin. Kayak berjuang mencari investor. Nah, itu kan itu yang dikangenin. Apakah ekosistem kayak gitu kan di sisi lain itu adalah orang-orang yang memang sudah tahu triknya gitu kan ya. Intinya dia sudah pernah membuat ini, triknya sudah seperti ini, nanti endingnya kayak gini. Nah, kalau yang baru-baru ini kan bener-bener nggak tahu apa-apa tuh kan. Nah, sedangkan ada musuh-musuh yang kelihatannya memang baru merintis, tapi ternyata dia pentolan dari raksasa-raksasa sebelumnya yang sudah keluar. Iya kan? Iya. Nah, berarti kan persaingannya itu bakal berdarah-darah itu yang bener-bener cuma baru merintis gitu kan. Betul. Nah, betul. Itu berarti mendingan gak usah merintis saja, atau ya udahlah aku gabung ke kamu aja gitu ya, atau gimana? Yang penting ilmunya sih. Ilmunya dalam arti gini, orang yang sudah punya startup kemudian bangun startup baru, pasti dia membawa ilmunya yang dari kemarin ke sini. Nah, minimal kita tuh pernah kerja ikut orang dan tahu ilmunya dari awal sampai akhir, membangun suatu bisnis startup itu seperti apa, dan mencari relasinya seperti apa, mencari investornya seperti apa, mencari winning value atau revenue stream yang banyak itu seperti apa. Itu ketika ilmu-ilmu itu sudah didapat dari sebelumnya itu kamu kuat. Tapi ada nggak kayak batasan? Dulu kan dia di perusahaan ini, terus kayak kamu nggak boleh dong membawa hal-hal yang katakanlah terkait itu mirip gitu. Mirip itu ada kayak semacam itu nggak sih, larangannya itu nggak sih? Larangan nggak ada, tapi etik ya? Etik sendiri yang nanti akan berbicara. Tapi kalau misalkan yang terjadi yang sudah itu biasanya memang nggak ngarah ke situ. Nggak ngarah ke situ ya? Karena apa? Dia sudah sangat paham pasarnya, iya. lebih ke situ. Jadi yang dia incar adalah apa yang baru nih, lebih ke situ. Opportunity-nya ada nggak yang sesuatu yang baru gitu. Itu kan lebih seru daripada ngulang yang ngulang ya. Oh iya gitu. Sih, kenapa dia bikin baru ya? Karena dia pengen melakukan sesuatu yang berbeda gitu kan. Berbeda, gitu. Misalnya kemarin dia main B2B, sekarang main B2C. Oh, B2C ternyata pasarnya gimana sih? Nah, itu kan tantangan sesuatu yang baru yang diperlukan. Gitu. Kenapa nggak katakanlah sudah gede nih ya, terus ada yang baru-baru ya, akhirnya memang tidak mencoba sesuatu yang baru, tapi kayaknya suruh misal dibeli terus aku coba ngulik di situ gitu. Itu apakah ada kayak arah kesana juga nggak sih? Tergantung. Jadi orang yang seperti itu biasanya antara dia diajak atau punya privilege. Oh iya sebenarnya sih. Ya diajak pun privilege ya. Misalnya
ada keluarga Hartono, kalau kita diajak keluarga Hartono bikin startup, yuk ayo. Ya ayo. Ya ayo. Gas ya. Ya sih benar sih, Iya, benar. itu sebuah privilege. Itu pasti enak banget itu. Iya. Makanya. Heeh. Nah, tapi kan potensinya kan ke situ kan, ke arah si founder terus akhirnya bikin ulang. Kan akhirnya kayak tadi tuh Mas, kayak yang diulang kan sebenarnya bidangnya sama saja, Mas. Bukan ada sesuatu yang baru lagi gitu. Bukankah nanti endingnya akan mentok semua startup yang baru itu kayak ya logistik lagi, marketplace lagi. Bukankah untuk meskipun aku sudah berhasil, si founder itu bikin lagi juga akan mentok di situ-situ aja? Tidak semuanya seperti itu. Makanya tadi dibilang tergantung bisnisnya berbeda apa enggak, kemudian potensinya. Karena potensi B2B sama B2C itu beda. Dan masih luas banget ya? Masih luas banget yang perlu dieksplor, dan pengembangan atau inovasi ya pasti nggak berhenti di situ. Misalnya kamu logistik, apakah kamu logistik terus ya nggak mungkin juga, pasti akan merambah ke bisnis lain juga. Oh iya paham. Itu yang diperlukan. Misalnya satu bisnismu adalah logistik, itu kan MVP awal. Oh iya benar. Awal pasti merambah ke yang lain. Pasti seperti itulah. Apalagi kalau misalnya kamu B2C yang menggratiskan aplikasimu, nah pasti kamu main B2B. betul. Oh iya. Nah hal-hal seperti itu mungkin yang diketahui oleh mereka yang sebelumnya main B2B ya. Betul. Nah. Bagaimana membesarkan brand, yakni dengan main B2C tanpa biaya. Itulah yang dilakukan oleh salah satu startup bernama Kirain bakal dirahasiakan. ya nanti Maul ditit ya Ul. Gak apa. Kan mereka yang pernah bikin sebelumnya B2B, terus akhirnya main B2C, mereka tahu nih B2C itu akan larinya ke situ. Masalahnya nih Mas, ada nih katakanlah founder startup baru yang memang B2C katakanlah. Mereka nggak tahu arahnya ke ternyata bisnisnya bisa iniin loh, ternyata bisnisnya bisa dijual ke B2B. Dia hanya tahu caranya bikin platform ini, dia hanya punya ide, tetapi dia tuh nggak tahu gimana nanti profitnya itu dari mana. Ada kan yang kayak gitu? Ada. Nah, apakah dia harus punya partner yang mengerti itu atau minta funding biar diurus oleh orang lain atau gimana? Iya, ini ilmu lama sih. Pasti di dalam startup itu wajib harus ada tiga karakter orang: hustler, hipster, dan hacker. Terima kasih. Nah, hacker kan kita. Terus kita harus mencari dua karakter sosok yang lain. Itu untuk melengkapi supaya potensi perkembangan bisnis ini lebih solid. Karena kalau semuanya yang di dalam itu hacker, maka dia bikin aplikasi itu dengan cepat, dengan bagus, dengan karakter yang bagus. Oke banget lah. Oke banget, codingnya rapi. Tapi dia nggak ngerti bisnisnya. Nah, itu kita. itu kita. Ya benar. Itu kudu lengkap, karena yang ngerti tenis aja, yang ngerti pemasaran aja. Biasanya seperti itu. Yang ngerti operasional aja. Itu yang terjadi. Makanya industri expert itu juga perlu dilibatkan dalam lingkungan bisnis juga. Misalnya kamu bisnis logistik, ada nggak timmu C-level atau area manager yang sudah berkecimpung lama di bidang logistik secara konvensional gitu. Betul. Nah, itu yang karakter itu yang dipentingkan. Misalnya bagaimana melakukan merchant acquisition, bagaimana melakukan market acquisition, itu juga dipentingkan. Kalau kamu misalkan bisnisnya marketplace, itu yang kamu pikirin nggak cuman customer, tapi merchant. Iya, itu juga dipikirin gitu. Bagaimana B2B ke merchant, bagaimana B2C ke customer, itu dipikirkan. Tapi kalau hanya sekedar pengen bikin aplikasi dan cepat, kejarnya sosok hacker itu penting. Permasalahannya sekarang kebanyakan orang yang ingin membuat startup adalah berasal dari hacker. Itu mereka tidak kayak merasa aku bisa bikin aplikasi ini pasti bagus, akan menemukan orang yang tepat. Iya.
Itu kan. Betul. Nah, berarti idealnya berasal dari siapa? Apa memang nggak ada idealnya? Atau memang harus mempertemukan mereka semua? Mempertemukan, makanya stimulus yang terjadi itu ada lomba-lomba startup. Lomba-lomba startup biasanya sudah bertim. Oh iya benar sih. Nah, timnya nanti ada jurinya, terus nanti jurinya komentar. Aku sih yes. Indonesian Idol. Nanti akan dikomentari, oh konsepnya kurang begini, kemudian bisnis modelmu ditambah lagi atau gimana, itu dikoreksi dari konsep yang ada. Itu bakal dilakukan bootcamp atau akselerasi untuk menemukan Itu- hal-hal yang masih kosong. Masih kurang. Awal-awal kitabisa.com itu juga terlahir dari akselerasi, dari lomba. Itu. Baru akhirnya bisa seperti sekarang ini gitu kan. Mm-mm. Itu kalau cuma hacker aja. Paling cuma jadi aplikasi aja ya, Iya, jadi website iya, aja ya. Iya, gitu. Karena apa ya? Orang yang punya relasi, orang yang punya privilege, orang yang punya kenalan-kenalan orang penting, itu tuh juga penting. Iya, perlu. bener, perlu. Nggak cuman orang yang jago ngoding aja atau jago teknis atau seorang yang CTO yang melalang buana ke macam-macam perusahaan, itu nggak cuman itu doang. Relasi, makanya ngopi di Starbucks 80.000 itu ya itu kan maksudnya cara mencari relasi mungkin seperti itu ya, gabung ke himpunan-himpunan, partai politik. Wah, gitu. iya, betul. Gitu. Ada lagi? Sudah cukup. Jadi ya, orang yang mau bikin startup jangan bikin startup. Nggak, gitu aja. Berarti endingnya adalah, jadi kalau kamu bikin startup nggak punya hacker, nah ini layanan ID gitu. Oke, berarti kan memang harus ada tiga sosok, tiga tipe Karakter. ini, tiga karakter ini kan ya. Hmm. Nah, tapi kan ada orang yang memang benar-benar punya ide dan punya relasi dan punya modal katakanlah ya. Iya, Tapi dia nggak punya hacker, nggak punya tim, nggak bisa nyari di mana. Solusinya gimana itu? Mas? itu banyak sekali nggak gitu. Nah, kan Nah, solusinya adalah hubungi kami karena kami itu hacker. Jadi kita bisa membantu membuatkan aplikasinya yang sesuai dengan karakter bisnisnya, coding yang rapi dan cepat. Jangan lupa ditonton episode selanjutnya di Layanan ID. dengan layanan ID. Industri. Dengan layanan ID, digitalisasi industri.